Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BK yang baik hatinya, setelah kita mempelajari, memahami tentang konsep dasar teoritik tentang daftar cek masalah, perlu kita pelajari tentang aplikasi pengolahan daftar cek masalah itu sendiri. Filenya bentuknya adalah Excel ya teman-teman ya, sama seperti AUM kemarin. Jadi untuk yang daftar cek masalah ini, jadi ketika kalian nanti mengklik filenya, itu langsung munculnya seperti ini ya tampilannya ya teman-teman ya. Tidak ada menu, tidak ada kolom-kolom menu seperti lingkaran apa dan sebagainya. Kemudian nanti Anda diklik, kemudian muncul ke ruang tertentu gitu kan ya. Ini tidak. Jadi kalian ngeklik filenya, file Excel yang saya share ke teman-teman itu langsung munculnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sangat sederhana sekali sebenarnya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman yang baik. Kita tadi sudah mempelajari ya, jadi daftar cek masalah itu topiknya ada 12 ya. Dari masalah kesehatan sampai masalah muda-mudi dan asmara gitu ya. Kita cek di paling bawah sendiri ya teman-teman ya. Jadi ini sudah diisi. Jadi aplikasi ini sudah diisi, jadi saya contohkan yang diisi dulu, terus kemudian kalian nanti latihan mengisi aplikasi ini yang sudah saya kosongi ya teman-teman ya. Jadi di paling bawah sendiri ini ada masalah kesehatan ya, ada menu masalah kesehatan, masalah ekonomi, tinggal diklik saja seperti ini sudah muncul banyak sekali ya teman-teman ya. Bisa menggunakan apa ya, tanda panah ke kanan ya teman-teman ya. Dan terus kemudian kita cek sampai masalah nomor 12, masalah muda-mudi dan asmara. Jadi diklik paling bawah sendiri ya teman-teman ya. Itu. Oke, ini contoh yang sudah diisi oleh siswa gitu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya teman-teman ya. Jadi di sini ada tanda kanan dan tanda ke kiri gitu. Kalau klik saja, oke, kita mulai dari yang awal ya teman-teman ya. Baik, cara pengisiannya sederhana ya, sama seperti AUM kemarin. Jadi ibaratkan bahwa Anda itu sudah menyebarkan ya, menyebarkan atau memberikan treatment kepada konseli untuk mengisi daftar cek masalah ya di lembar jawabnya itu. Oke, setelah diisi kemudian Anda masukkan data tersebut di aplikasi ini ya. Siswa atau konseli kita anggap ada 52 konseli yang mengisi ya teman-teman ya. Oke, setelah diisi, maka cara mengisinya adalah dengan mengeklik angka satu. Sorry, mengisi dengan angka satu ya, tidak boleh angka 0, tidak boleh angka 2, angka 3, angka 4 itu tidak bisa. Ya, jadi angka satu. Untuk nama yang ada di sini ya teman-teman ya, nama yang ada di sebelah kiri ini mengisinya manual ya teman-teman ya. Tetapi untuk kolom masalah berikutnya, masalah ekonomi, masalah keluarga dan seterusnya itu otomatis teman-teman namanya. Contoh nih, nomor satu namanya Fal Al-Akbar ya teman-teman. Kita coba ganti nama Jos gitu ya misalkan ya. Jos, sorry, nama Jos. Oke, maka yang ada di kolom selanjutnya itu juga sama, namanya Jos. Oke, kita coba zoom. Nah, ini namanya sudah Jos. Yang ketiga, coba kita cek lagi, namanya juga sama, sudah berubah jadi Jos. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu otomatis semua nih teman-teman. Namanya semua otomatis, tapi untuk yang input data yang ada di sebelah kanan ini nomor satu sampai seterusnya itu diisi secara manual ya teman-teman ya. Oke, di sini sudah diisi. Contohnya misalnya si Jos ini nomor satu sampai nomor 25 itu item-item pernyataan ya yang ada di lembar soal AUM itu sendiri atau angket AUM-nya itu sendiri. Jadi si Jos ini dia mengisi atau apa ya, menyilang ya atau melingkari pernyataan nomor 10. Maka dia diisi dengan angka 1. Oh, dia menyilang angka 14, berarti dia memiliki masalah item pernyataan nomor 14. Seterusnya dan seterusnya, kita jumlah nih, nomor 10, 14, 19, 21, berarti ada 4. Oke. Dan ini otomatis ya, teman-teman ya. Contoh misalkan dia mengisi nomor 25, misalnya nih, kita isi dengan angka 1, lalu kita enter gitu ya, muncul berubah di NM ini berubah angka 5. Oke, NM persen keterangan itu sudah ada keterangannya sendiri ya teman-teman ya. Gini, NM itu jumlah item yang menjadi masalah, kemudian N adalah jumlah item topik,
item pada topik masalah. Ini nggak perlu Anda hafalkan ya, karena ini sudah menjadi rumus dalam aplikasi ini. NM ini adalah jumlah yang diisi oleh orang tersebut nih. Kalau N itu jumlah item ya, jumlah item pernyataan yang ada di topik masalah tentang kesehatan gitu. Nah, di sebelah sini ada prosentase ya, teman-teman ya. Prosentasenya seperti apa? Di sini juga otomatis nih. Semua otomatis semua nih, teman-teman ya. Yang ada di kolom ini Anda hanya mengisi nama dan juga ini menginput permasalahan apa saja yang diisi oleh konsili tersebut. Nah, di sini keterangannya itu ada C, D, ada juga nanti A gitu, A, B, C, D, E. Yang E itu yang paling apa ya? Paling punya masalah nih. Yang E di sini. Nah, ini kita kelihatan nih. Jadi masalah kesehatan gitu ya. Yang E itu siapa namanya di sini? Nanti kita kelihatan nih teman-teman ya. Oh, Natalia Putri Sejati. Nah, ini juga otomatis teman-teman. Tidak perlu Anda hitung sendiri itu tidak perlu ya, karena ini otomatis. Nah, yang ada di sini ini item-item pernyataannya nih. Kalau kalian pengen tahu item nomor 21 itu pernyataan apa sih? 21 itu adalah item permasalahannya tentang mudah kaget dan gugup. Jadi di sini sudah ada item-item pernyataannya. Kalau ini nanti ukuran prosentasenya. Oke. Nah, ini otomatis teman-teman. Oke, kita cek lagi nih coba masalah ekonomi. Oke. Ternyata si Jos ini mengisi 3 nomor saja nih, nomor 12, 19, dan 20. Misalkan dia juga mengisi nomor 17 nih, misalkan. Dia mengisi nomor 17, tinggal diisi angka 1 saja, kemudian sudah berubah di sini jadi 4. Yang tadinya 3 jadi 4. Oke. Ini juga otomatis semua, teman-teman ya. Di sini kita lihat nih nanti gitu kan. Nah, oh ya, ada beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan di sini ya, teman-teman ya. Kalau di sini ini kan sudah diisi ya teman-teman ya, gambarnya sudah diisi. Jadi kalian mungkin mudah memahami gitu ya. Tapi kalau yang nanti filenya kosong, Anda nanti akan lebih harus lebih fokus lagi nih gitu. Karena kemarin biasanya itu salah satu kesulitannya adalah Anda kurang fokus ya dalam mengisi ini. Kalau kurang fokus biasanya nanti Anda akan mengisinya tidak tepat ya, tidak sesuai. Sehingga memang dalam mengisi instrumen ini Anda harus fokus teman-teman. Ya kan? Anda harus fokus. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Kemudian masalah keluarga. Di sini juga sama ya, ini sudah diisi. Ini juga otomatis semua nih teman-teman ya. Kalau memang dia tidak mengisi seperti ini nih 0 ya, ya berarti Anda tidak perlu mengisi dengan angka 1 di sini. Kalau memang dia tidak mengisi sama sekali, berarti Anda tidak perlu mengisi dengan angka 1. Oke, Anda tidak perlu menjumlahkan sendiri karena ini otomatis ya. Kemudian masalah agama dan moral, masalah pribadi gitu kan, sampai nomor ke-12 ya, Anda harus isi semua nih teman-teman nih. Anda harus isi semua. Oke, setelah ini diisi semua oleh teman-teman, anggap bahwa ini tadi kosong, kemudian Anda sudah mengisi ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat di database. Nah, database ini juga ada kolom yang Anda harus isi secara manual, yaitu apa? Kelas, nama sekolah. Kalau nama misalkan ini dipakai di lembaga ya berarti nama lembaga misalnya. Kemudian tanggal pelaksanaannya kapan, kemudian umur mereka tuh berapa, jenis kelamin di sini juga iya ya, teman-teman ya. Oke, nah teman-teman yang baik, nomor 1 sampai nomor 12 itu topik permasalahan tadi ya, dari masalah kesehatan sampai muda-mudi asmara. 6 itu adalah jumlah yang mengisi nih teman-teman. Ada berapa sih yang mengisi pernyataan permasalahan nomor 1, permasalahan nomor 1 kan masalah kesehatan ya. Berarti ada 5 yang diisi gitu ya. Untuk yang nomor 2, topik nomor 2 itu ada 4. Topik nomor 12 masalah apa tadi ini? Muda-mudi dan asmara itu ada 7 misalkan. Nah, dari sini itu kelihatan teman-teman. Jadi Jos ya kan, si nama Jos ini dia topik permasalahan yang paling besar adalah nomor 6 dan nomor 8. Di situ kelihatan. Kemudian begitu juga dengan selanjutnya. Andy Suryawan, ya kita lihat di sini problem yang paling besar, yang paling banyak diisi adalah nomor 1, 4, dan 6. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua otomatis ya teman-teman ya. Anda tidak perlu mengisi sendiri. Jadi ketika Anda sudah mengisi yang tadi kolom ini nomor 1 sampai nomor 12, maka di database ini otomatis angka-angkanya keluar. Jadi Anda tidak perlu menghitung sendiri, kecuali yang kolom nama-nama seperti ini. Ini nanti Anda mengisi sendiri. Oke.
Gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian laporan individu nih teman-teman. Nah, laporan individu ya kalau tadi kan kita menghitung sendiri nih ya, ngacak menghitung sendiri si Jos ini nomor berapa ya, topik nomor berapa yang dia paling banyak mengisi gitu kan. Itu kan secara manual. Ini ada secara otomatis teman-teman. Caranya ya hampir sama dengan yang Aum kemarin ya. Kita tinggal mengisi nomor urut mahasiswa, nomor urut konseli. Misalkan kita pengen tahu nih nomor satu ya, nomor urut satu atau nomor absen satu. Tinggal klik aja angka satu, kemudian klik enter, namanya sudah muncul ya Jos. Nah, si Jos ini di sini sudah kelihatan teman-teman. Secara personal ya kan, permasalahan si Jos ini sudah kelihatan di sini. Dan ini sifatnya rahasia. Konselor harus merahasiakan. Hanya konselor itu sendirilah yang bisa atau boleh melihat data ini gitu. Nah, oke. Dari JOS ini kita tahu nih, kita lihat yang keterangannya itu antara E dan D. Kalau A itu berarti sudah aman gitu ya. Kalau E dan D itu masalah terbawah. Artinya dia paling paling banyak memiliki topik permasalahan tentang itu. Oke, kita cek yang E itu apa saja. Yang E itu adalah penyusunan lingkungan sekolah, kemudian ada lagi penyusunan kurikulum, kemudian nomor 11 kebiasaan belajar. Dan ini otomatis ya, teman-teman ya. Anda tidak perlu mengisi ini karena ini otomatis. Kita cek lagi nih yang nomor misalkan nomor 9. Kita nomor 9. Oh, Wiji Yuniarsih. Ternyata yang E itu dia tidak ada. Oh, paling yang nanti yang D saja. Oke, kebiasaan belajar. Oh, berarti si Wiji Yuniarsi dia problem terberat di antara nomor 1 sampai 12 adalah masalah kebiasaan belajar. Kenapa? Karena skornya dia D. Gitu. Di grafik ini juga sudah kelihatan ya, teman-teman ya. Kita lihat yang nomor 11, dia paling paling tinggi nih di antara nomor-nomor lainnya. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, kemudian kita cek satu kali lagi nih, nomor 17 misalkan, nomor 17. Oke, Pramesti Ayunitias. Ini juga sama nih, dia tidak ada E-nya, dia hanya paling paling besar adalah D. Itu nomor ya 1 dan juga permasalahan nomor 11 kebiasaan belajar. Nah, ini untuk yang individu nih teman-teman ya. Jadi ketika konseli datang, Anda tahu nomor urutnya atau nomor absennya berapa, kemudian Anda klik saja, jadi Anda sudah tahu kira-kira problem apa yang dihadapi dan kemungkinan dia akan menceritakan tentang apa. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Oke, setelah laporan individu, ini per individual ya teman-teman, kemudian ada analisis kelompok. Nah, ini juga otomatis ya teman-teman ya. Jadi di sini ada dua kelompok ya. Kelompok yang pertama itu terkait dengan analisis kelompok daftar cek masalah per item ya. Per item itu per ini masalah masalah kesehatan, item masalah ekonomi dan seterusnya gitu ya. Nah, ini rumusnya ini nih teman-teman nih. Jadi kalau MM itu banyaknya responden yang bermasalah untuk item tersebut, M banyaknya responden yang mengerjakan daftar cek masalah. Nah ini M. M ini jumlah siswa atau jumlah konseli ada 52. Kalau MM itu banyaknya responden yang bermasalah untuk item tertentu. Oke. Jadi untuk nomor jadi untuk masalah pribadi ya, itu kan ada 14 nih pernyataannya nih, gitu ya. Yang mengisi nomor 1 gitu itu hanya ada 1 orang. Yang mengisi nomor 2 ya, item pernyataan nomor 2 itu ada 2 orang. Yang mengisi item pernyataan 3 itu ada 6 orang dan seterusnya dan seterusnya. Ini otomatis semua. Jadi kalau di bagian awal tadi Anda sudah diisi, maka di bagian belakangnya pun sudah diisi juga otomatis. Gitu teman-teman. Nah, sebenarnya paling mudah ya teman-teman ya untuk melihat seberapa besar atau permasalahan apa saja sih dari antara nomor 1 dan nomor 12. Itu yang paling besar itu masalah apa saja. Memang di sini agak manual ya, teman-teman ya. Anda pilih yang E itu di item permasalahan atau topik apa saja. Anda bisa tinggal beli warna, misalkan nomor 7 ya. Ini kan ada E-nya nih masalah kesehatan. Anda tinggal beli warna misalkan warna kuning. Misalnya loh ya. Kemudian ini ada lagi nomor 10, Anda beri warna kuning misalkan. Untuk memudahkan jumlah E atau jumlah yang nilai atau skor yang paling bawah di setiap item itu apa saja, kira-kira semacam itu. Nanti di sini kan kelihatan nih, oh misalkan di antara semua ini nih, misalkan ya teman-teman ya dari nomor 1 sampai nomor 12 itu misalnya yang memiliki E ya, yang memiliki E adalah item permasalahan kesehatan.
misalnya nih, gitu kan. Yang lainnya tuh tidak ada skor E misalkan. Di situ akan kelihatan, oh berarti topik tentang kesehatan yang bisa saya dahulukan sebagai tema layanan misalkan. Itu juga bisa nih teman-teman ya. Nah, itu kalau manual ya teman-teman ya. Nah, kalau di sini itu sudah otomatis nih teman-teman ya. Ini sudah otomatis. Ternyata teman-teman ya, ternyata di sini bisa kita lihat kalau tadi kan manual ya, dilakukan juga boleh, nggak pun ya nggak ada masalah. Tapi kata kuncinya ada di sini nih. Nah, di sini sudah keterangannya ya MM itu apa, MN itu apa, N itu apa, M itu apa. Di sini sudah ada keterangannya teman-teman. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Anda tidak perlu menghafalkan, Anda cukup tahu saja dan yang tidak boleh ketinggalan nih sebagai kata kunci adalah apa? Prosentase nih teman-teman. Ini otomatis semua. Nah, Anda bisa melihat prosentasenya nih. Untuk apa? Untuk melihat tema-tema atau topik-topik apa saja sih yang mungkin bisa saya utamakan ya sebagai layanan klasikal misalkan atau sebagai tema seminar, tema motivasi, tema webinar dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di prosentase ini teman-teman ya, kita lihat di sini. Yang 100% ya itu adalah masalah rekreasi. Yang kedua adalah masa depan jabatan, yang ketiga adalah asmara. Nah, di antara tiga tema ini ya teman-teman ya, yang persentasenya paling tinggi 100%, itu bisa menjadi tema-tema awal ya, atau mungkin layanan apa saja yang berkaitan dengan tiga topik ini yang didahulukan gitu misalkan. Itu juga boleh-boleh saja. Nah, dari sini kita tahu nih apa layanan apa saja yang perlu kita berikan kepada konseli. Urut-urutannya seperti apa gitu kan ya. Dari mungkin topik atau permasalahan yang paling banyak dialami oleh konseli sampai yang paling kecil ya, paling tidak banyak dialami oleh konseli. Nah, di sini sudah ada grafiknya juga nih teman-teman ya. Itu sudah kelihatan nih nomor 7 paling tinggi nih ya teman-teman ya. Kemudian nomor 10 nih udah nomor 12. Nah, value-nya ada 100 itu sudah kelihatan. Nah, dari situ dari data ini seorang konselor akan lebih mudah ya untuk menentukan tema layanan apa yang akan diberikan gitu ya. Tinggal nanti dimodifikasi melalui program apa nih. Misalkan masalah anda ingin memberikan layanan nih dengan tema masalah masa depan jabatan ya atau masalah karir. Monggo terserah Anda mau menggunakan webinar, bimbingan kelompok gitu ya atau klasikal gitu dan seterusnya. Yang penting adalah Anda sudah memiliki informasi nih topik permasalahan apa saja yang paling banyak dialami oleh konseli atau yang dimiliki oleh konseli. Nah, kira-kira ini ya teman-teman ya gambaran dari penggunaan aplikasi analisis data daftar cek masalah. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Saya sudah share file tentang daftar cek masalah, gitu kan. Ada juga yang sudah kosong, sudah saya kosongin nih teman-teman ya, gitu kan. Yang bagian-bagian nomor 1 sampai nomor 12 ini sudah saya kosongi. Silakan nanti kalian coba cek atau tes sendiri ya teman-teman ya. Misalkan ya 5 atau 10 nama, kemudian Anda coba isi, kemudian hasil selain diisi semua ya teman-teman ya. Nanti bagi yang sudah di file yang sudah saya kosongi, Anda cek database-nya seperti apa. Semakin Anda mau mencoba, nanti semakin Anda itu tahu. Mungkin tahu tentang aplikasi ini seperti apa, kekurangan dan kelebihannya juga seperti apa. Laporan individu, kemudian analisis kelompok. Jadi simple ya teman-teman, sederhana itu, tapi Anda akan lebih paham ketika Anda mempraktekannya. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mempraktekannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak ada, besok kita bahas bersama-sama. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.